pada bulan Januari 2023 gua mengikuti salah satu perkuliahan yang ada di negara Jepang. Jadi gua mengikuti perkuliahan umum di Waseda University, membahas tentang Islam di negara Jepang bersama dengan salah satu profesor yang mengkaji secara spesifik tentang agama Islam yang ada di Indonesia. Namanya itu Profesor Michiken. Michiken と申します。中でもインドネシアの政治について研究をしています。イスラムの政治運動とか社会運動を中心に研究をしてきました。Dan gue menemukan banyak hal yang menarik di dalam perkuliahan tersebut, yang dimana salah satunya itu adalah perbedaan budaya keagamaan antara masyarakat Jepang dan juga masyarakat Indonesia. Perbedaan budaya keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat Jepang dan juga masyarakat Indonesia itu terletak pada masyarakat Indonesia, budaya keagamaannya itu lebih cenderung religiusitas. Sementara masyarakat Jepang, budaya keagamaannya itu lebih cenderung kepada spiritualitas. Nah, perbedaan dari religiusitas dan juga spiritualitas itu sendiri, kalau misalkan gua coba mengacu pada namanya itu Bapak Emil Durkheim, dia mengatakan bahwa kalau misalkan spiritualitas itu lebih kepada pendekatan secara subjektif atau individual aja gitu terhadap hal-hal yang dianggap suci. Jadi pada saat satu orang ini meyakini satu Tuhan kayak gitu ya, itu bisa jadi sistem kepercayaan orang tersebut bisa jadi berbeda gitu dengan tetangganya atau dengan orang yang lainnya kayak gitu. Meskipun mungkin itu mereka mengamini satu Tuhan yang sama gitu sebetulnya. Nah, kalau misalkan religiusitas, beliau mengatakan bahwa religiusitas itu merupakan sistem kepercayaan dan juga praktik ibadah yang terpadu terkait hal-hal yang dianggap suci. Nah, salah satu contoh yang konkretnya itu perbedaan antara religiusitas dan juga spiritualitas itu mungkin bisa dibilang ada pada, kalau misalkan di Indonesia, khususnya di agama Islam kayak gitu ya. Pada saat kita menyembah satu Tuhan, ya kita menyembah Tuhan yang sama, dengan sifat yang sama, dengan nama yang sama, dan juga mungkin dengan bentuk yang sama kayak gitu. Nggak mungkin sih, dengan bentuk yang sama kayak gitu. Bahwa Tuhan itu tidak memiliki bentuk yang konkret, yang sesuai dengan pikiran kita. Terus namanya juga kita semua menyebut nama yang sama gitu, yaitu Allah. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau misalkan contoh dari spiritualitas khususnya yang dimiliki oleh masyarakat Jepang, beberapa dari kalian itu pernah mendengar nama Tsukuyomi Amaterasu. Tsukuyomi itu dewa bulan, sementara Amaterasu itu dewa matahari, dan juga ada dewa-dewa yang lainnya kayak gitu. Yang dimana dewa-dewa tersebut itu memiliki bentuk yang berbeda, nama yang berbeda, dan juga memiliki sifat-sifat yang berbeda kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk yang lahir dari spiritualitas, yang dimana seseorang itu menginterpretasikan tentang Tuhannya itu seperti apa, kemudian dia gambarkan, kemudian dia berikan namanya itu sendiri. 頼りに心が弱った時とかに頼れるものの存在があるのはいいなって思います。日本人ちょっと勝手だけどテストとかの前とかに神様にお願いしたりとかそういうのはするけど、そこは神なんだみたいな。日本だったら仏教だから仏様じゃないのかなみたいなのは思ったことある。Yang uniknya itu adalah terkadang kayak gitu ya, masyarakat Jepang itu gak terlalu peduli mereka berdoa di tempat yang mana, khususnya antara tempat Shinto, kuil Shinto atau kuil Buddha kayak gitu. Selama mereka beribadah atau berdoa terhadap Tuhannya, ya udah, toh itu yang penting bagi mereka kayak gitu. Dan juga pembahasan-pembahasan soal keagamaan di Jepang itu cenderung lebih private kayak gitu dibandingkan Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian ke Jepang terus kalian coba peka terhadap budaya agama yang ada di masyarakat Jepang, itu kalian bisa merasakan bahwa Jepang itu terasa lebih sekuler kayak gitu. Memisahkan antara kehidupan publik dan juga kehidupan beragama mereka gitu. Masing-masing aja, we.
っていうか浄土真宗らしいんですけど、何も関係ない。 Beda kaitannya sama Indonesia, yang dimana di Indonesia gitu kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada kaitannya dengan agama kayak gitu. Kita menyatukan antara kehidupan beragama dengan kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Kenapa? Ya karena sifat dari agama Islam gitu khususnya, kita memerintahkan untuk bagaimana caranya kita berkehidupan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran atau perintah dari agamanya itu sendiri. Jadinya kalau misalkan dari ranah-ranah religiusitas itu akan ada perintah dan juga larangan yang konkret gitu dibandingkan ruang-ruang keagamaan yang ada di ranah spiritualitas kayak gitu. Lebih bebas sih kalau spiritualitas. Kalau religiusitas itu lebih terlalu banyak aturan dan juga larangan lah kayak gitu. Islam とかというところは怖いと思います。なんかやっぱりそれに忠実になりすぎるのかわかんない。 Tentunya dari perkuliahan yang gue ikutin pada saat gue di Waseda itu ada banyak sih, tapi yang paling utama yang menurut gue menarik itu salah satunya itu adalah ini kayak gitu, perbandingan antara kehidupan beragama antara masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia, yang dimana sebetulnya di perkuliahan di Waseda tersebut itu juga membahas tentang kondisi masyarakat Muslim yang ada di negara Jepang, perihal halal, perihal pemberian label halal itu seperti apa kayak gitu, terus juga komunitas Islam, masjid tertua dan lain sebagainya, sejarah tentang Islam yang ada di negara Jepang gitu. Sebetulnya itu banyak, tapi mungkin itu akan gue bahas di video lainnya. Semoga membantu untuk bisa membuka perspektif khususnya antara Indonesia dan juga Jepang. Thank you. 私はあなたと大悟がつける。あ、そうですか。ありがとう。ありがとう。Kau suki di kau, ngomong suki di deh.